Selamat hari Minggu umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema ibadah hari ini berani berubah, semakin peduli dan berbagi. Dilayankan oleh Pendeta Ima Frontantina S dari GKI Delima. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada semua unsur yang melayani. Tuhan memberkati pelayanan saudara semua. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita merayakan kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan pada kita. Bersyukurlah untuk segala kebaikan dan penyertaan Tuhan yang senantiasa kita rasakan walau hidup penuh liku dan tantangan. Mari kita berdiri untuk memulai kebaktian ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Umat yang terkasih, setiap kita memiliki pengalaman iman atas kebaikan dan penyertaan Tuhan. Kebaikannya nyata setiap waktu, baik di saat hidup penuh sukacita, maupun saat jalan hidup penuh liku dan tantangan. Apa respon kita terhadap kebaikan Tuhan? Sudahkah kebaikan yang Tuhan taburkan, kita teruskan dengan menaburkan kebaikan di tengah dunia yang sedang berubah dan memasuki era normal baru? Tema berani berubah, semakin peduli dan berbagi
tampaknya menjadi refleksi iman dan panggilan bagi kita untuk menaburkan kebaikan di tengah dunia ini, agar kita tidak menjadi lalang yang tak berguna, yang siap dikumpulkan dan dibakar dalam api. Ingatlah firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 13-14a dan ayat 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Hari ini kita juga merayakan hari ulang tahun yang ke-70 BPK Penabur. Lembaga ini telah menjadi salah satu sarana GKI untuk menaburkan kebaikan Tuhan di tengah dunia melalui pelayanan misi dalam bidang pendidikan. Maka marilah kita berdoa untuk mensyukuri kebaikan Tuhan sekaligus mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Kita berdoa. Tuhan, Engkau setia menaburkan kebaikan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Namun di tengah keadaan sulit dan penuh tantangan, kami kadang meragukan kebaikan Tuhan. Kami menjadi tawar hati, ibarat garam yang tawar. Padahal yang membuat kami tidak bisa melihat kebaikan-Mu adalah kelemahan, ketakutan, dan kecemasan kami. Ampunilah kami, ya Allah. Raihlah kami supaya kami dapat tetap pada jalan-Mu dalam segala keadaan yang sulit sekalipun. Ajarlah kami untuk bersandar pada pengertian-Mu. Kobarkanlah keberanian dalam diri kami untuk menyatakan kasih dan kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah
dalamnya. Silakan duduk saudara yang terkasih. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang luar biasa, dalam Yesus Kristus kami bersyukur untuk semua anugerah penyertaan Tuhan. Dan bila sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah kami saat ini, kiranya Tuhan mengurapi setiap kami dengan hikmat. Kami diubahkan dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus, dan kami juga boleh menghidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Semakin hari kami semakin menghadirkan karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus melalui kehidupan kami. Karena itu Tuhan Yesus Kristus yang sangat baik, tolonglah kami. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya 44 ayat 6 sampai dengan 8. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Bacaan kedua, menurut Roma 8 ayat 12 sampai dengan 17. Jadi saudara-saudara,
Kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius 13 ayat 24 sampai 30, ayat 36 sampai 43. Injil Yesus Kristus menurut Matius 13 ayat 24 sampai 30, ayat 36 sampai 43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah ladang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, 'Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?' Jawab tuan itu, 'Seorang musuh yang melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, 'Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?' Tetapi ia berkata, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku.' Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, 'Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu.' Ia menjawab katanya, 'Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya.
Yesus Kristus ada sebuah pepatah yang berkata demikian. Jika engkau mau hidup 10 tahun, tanamlah roti. Jika engkau mau hidup 100 tahun, tanamlah pohon. Tapi jika engkau mau hidup 1000 tahun, tanamlah manusia. Dalam kalimat ini bukan berarti kalau kita mau hidup 1000 tahun maka kita tanam manusia, kubur rame-rame gitu ya. Tidak, saudara. Tapi mau mengingatkan bahwa ternyata pengembangan dan penanaman nilai kepada manusia seseorang adalah hal yang penting. Karena akan mempengaruhi kehidupan. Kalau kita berpikir di zaman yang sangat cepat berubah ini, dengan istilah ngetrennya new era atau era baru, begitu banyak orang gelagapan. Tapi kalau kita berpikir tentang sumber daya manusia, saudara, kalau zaman dulu perubahan zaman bisa 100 tahun, tapi sekarang katanya lebih cepat, bisa 10 tahun. Kalau kita berpikir sekarang kita yang umur 35, 45 atau 50 tahun, kita bisa menjadi pemimpin-pemimpin dalam kehidupan kita. Tetapi tanpa kita sadari, mungkin 10 tahun lagi anak-anak atau remaja-remaja kita, mereka yang akan menentukan kehidupan. Bahkan sekarang, mereka adalah menguasai. Karena mereka yang paling gampang beradaptasi di zaman sekarang dengan dunia online yang luar biasa. Perubahan begitu sangat cepat. Kadang kita juga lalai. Atau mungkin merasa dulu enggak terlalu memperhatikan bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah hal yang penting di masa sekarang. Bagaimana dunia online luar biasa menghantam dengan arus yang sangat cepat dan banyak kita gelagapan, termasuk saya juga gelagapan dan belajar. Bahkan saya belajar dari anak-anak remaja, saudara, bagaimana ngedit, bikin klip, dan segala macam, saudara. Begitu sangat luar biasa cepat. Tetapi yang utama bukan sekedar skill bertahan hidup, bukan sekedar menguasai teknologi, tetapi penanaman nilai-nilai luhur dalam kehidupan kita. Karena orang tidak hanya cukup hidup menguasai perkembangan teknologi, tetapi bagaimana mereka menjadi berkat, bagaimana mereka ikut serta untuk menghadirkan karya keselamatan, tidak mudah. Karena seperti ilustrasi firman Tuhan, kita bisa hidup seperti gandum dan ilalang. Dan dua-dua itu ada bisa di dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena itu memang pengembangan sumber daya manusia dalam pendidikan menjadi sangat penting. Dan hari ini kita diingatkan dalam perayaan 70 tahun BPK Penabur. Penanaman nilai menjadi bagian yang luar biasa. Manusia ikut serta, Tuhan mencipta manusia ikut serta adalah sebuah visi dalam kehidupan kita sebagai GKI, dan BPK Penabur ikut di dalamnya, di dalam dunia pendidikan yang terjadi pada saat ini. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak mudah. Bisa saja dalam hidup kita pengen menjadi gandum yang bernas, gandum yang kalau dipanen bisa isinya padat gitu ya. Bulir-bulirnya tebal dan luar biasa. Tapi apa daya, ternyata dalam kehidupan kita ada ilalang juga. Siapa ilalang? Kadangkala kita melihat ilalang adalah orang lain dan kita gandumnya. Padahal dua-duanya bisa ada di dalam kehidupan kita. Kita bisa jadi gandum ketika kita menguasai semua segmen kehidupan kita. Ketika kita merasakan bahwa Tuhan itu tidak jauh tetapi sangat dekat dalam hidup kita. Ketika kita sadar dan membawa diri dalam kehidupan kita sehari-hari dan menghidupkan nilai-nilai kekristenan yang luar biasa dan kerendahan hati. Tapi kita juga bisa menjadi ilalang yang sepertinya sama dengan gandum, tetapi dalam kehidupan menjedot, mengambil
banyak hal yang baik dan untuk keuntungan dirinya sendiri. Kita jadi semacam benalu dalam kehidupan. Di dalam kehidupan kita, ketika kita dalam keseharian, semuanya adalah untuk diri kita sendiri. Kita bekerja untuk diri kita sendiri. Kita beribadah untuk diri kita sendiri. Kita pelayanan juga untuk diri kita sendiri. Ada penuntutan yang luar biasa. Kita terikat oleh hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Kita boleh, saudara, dalam kehidupan ini, ketika kita di dalam ruang gereja, ketika kita berdoa, beribadah, kita seperti gandum, soleh. Kita seperti orang yang takluk kepada Tuhan. Tetapi perilaku kita bisa jadi jahat, kita jadi koruptor, kita bisa menjadi orang-orang yang hanya mencari kepentingan diri sendiri, protes sana, protes sini. Kita boleh jadi orang-orang yang terkungkung di dalam kehidupan narkotika, pornografi, dan hal-hal yang lain, keserakahan. Sehingga dalam hidup kita secara personal kita menjadi seperti ada peperangan batin dan ketidaknyamanan. Kalau seperti itu, bagaimana kita menjadi anugerah dan berkat? Kalau seperti itu, bagaimana kita bisa menghadirkan karya keselamatan di masa sekarang ini? Karena itu, saudara, dunia pendidikan dipakai Tuhan dan kita dipercaya 70 tahun bukan adalah waktu yang pendek. 70 tahun adalah masa yang panjang untuk dunia pendidikan yang dikelola oleh GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. BPK Penabur ini boleh menghadirkan anak-anak, orang-orang yang membawa kehidupan menjadi lebih baik, karya keselamatan. Kira-kira ada berapa persen lulusan BPK Penabur yang sudah menghadirkan karya keselamatan dalam kehidupan ini? Kalau misalnya berapa persen BPK Penabur yang menjadi orang-orang yang mapan? Mungkin banyak ya. Tetapi berapa persen lulusan BPK Penabur yang ikut serta membarui kehidupan dan menghadirkan karya keselamatan ini? Kalau kita lebih tanya lagi lebih dalam, berapa persen jemaat-jemaat GKI yang boleh hadir, ikut serta menghadirkan karya keselamatan dalam semua profesi yang Tuhan berikan dan percayakan? Berapa persen pembaruan yang kita lakukan dalam kehidupan saat ini? Itu adalah refleksi kita kalau kita melihat hasil yang harus kita capai. Karena itu, saudara, ada hal yang sangat penting dalam kehidupan kita bersama-sama. Yang pertama adalah, saudara, kalau kita mau terus menjadi gandum, ya, kita tidak bisa kemudian seperti firman Tuhan katakan, singkirkanlah ilalang itu Tuhan. Ambil, cabut. Tapi kata Tuhan, kalau dicabut ilalangnya, maka matilah gandum, karena gandum itu akan ikutan tercabut. Tetapi di masa akhir, masa panen itu akan kelihatan nyata siapa yang jadi ilalang, siapa yang menjadi gandum. Kalau kita mau tetap jadi gandum, saudara, ada hal yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu kuatkanlah nilai diri kita. Kita harus punya relasi yang intim dan melekat kepada Tuhan Yesus Kristus saat ini. Bayangkan di zaman sekarang, saudara, kalau sebagai anggota-anggota gereja kita adalah orang-orang yang kuat dalam arti berelasi dengan Tuhan, bukan sekedar waktu doa yang panjang, lalu baca Alkitab yang rajin, itu sangat baik. Tetapi bagaimana kita punya relasi yang intim dengan Tuhan, kita hidupkan dalam kehidupan kita nyata, itu akan mempengaruhi. Keluarga-keluarga di mana orang tuanya punya relasi yang intim dengan Tuhan, akan hidup dengan sangat harmonis dan hangat, sekalipun mungkin tidak banyak kata-kata cinta yang dihaturkan di antara mereka. Dan itu akan menular kepada anak mereka. Ketika di zaman sekarang ada perubahan yang luar biasa, dari zona aman berubah menjadi zona yang sangat tidak aman, dari yang mapan berubah bisa menjadi sangat luar biasa tidak mapan.
Tetapi di masa itu kalau misalnya contohnya orang tua yang punya relasi akrab dengan Tuhan, hangat, luar biasa, pontang-panting iya, capek iya, lelah iya, kecewa iya, berduka iya. Tetapi tetap melihat ada Tuhan di sana. Ada pergumulan bersama dengan Tuhan. Bahkan ketika menikmati masa-masa yang penuh dengan kesuksesan juga ada Tuhan. Maka sesungguhnya tanpa kita sadari, kita menularkan warisan kepada nilai luhur kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan anak-anak kita. Yang kedua adalah melatih diri. Jadi kalau sekarang lagi krisis luar biasa, ini bukan hal yang mematikan, tetapi adalah media yang sangat luar biasa untuk kita melatih diri, menguji diri iman dan spiritualitas kita. Masihkah kita mencintai Tuhan Yesus dalam keterpesonaan yang luar biasa? Masihkah kita punya semangat untuk terus bersyukur kepada Tuhan? Masihkah kita sebagai gereja terus berusaha untuk menyentuh banyak jiwa yang sekarang mungkin sedang merasakan kegelisahan dan kegalauan, atau bahasanya anak muda sangat baper saat ini? Masihkah kita mau punya semangat itu melatih diri? Karena kuat saja tidak bisa, saudara. Tetapi kita harus terus bisa melatih diri dengan sangat luar biasa. Yang ketiga adalah kita harus punya sinergi. Gandum itu tidak hanya satu batang. Ada banyak gandum yang lain di ladang itu. Tapi kalau misalnya walaupun kelihatan mereka hidup sebatang-batang, tapi akarnya tertenun di dalam tanah bersinergi, maka mereka akan terpaut dan saling menguatkan. Akan saling menumbuhkan dan membangun. Ada ilalang, iya boleh tumbuh tetapi tidak merangkai akar dengan gandum. Sehingga kalau misalnya panen, saudara, maka akar gandum tetap terangkai dengan akar gandum. Ilalang akan tersendiri. Maka tidak akan ada banyak energi atau nutrisi yang tersedot begitu saja. Kadangkala kita bisa menjadi gereja orang-orang yang kuat, kita berhasil mengalahkan dan bisa saat sekarang ini keluar dari kesulitan. Kita bisa melatih diri, tapi apakah kita bisa bersinergi? Sebagai individu-individu, sebagai anggota jemaat, sebagai keluarga dengan keluarga. Contohnya saudara, kalau saudara mau selamat dari COVID-19, apakah hanya mau menginginkan saya sehat sendiri? Yang penting saya sehat, yang penting saya selamat, yang penting saya nggak sakit. Kita harus memperhatikan keluarga kita. Kalau keluarga kita pengen sehat, kita harus memperhatikan tetangga kita. Kalau saudara sekarang beribadah di tempat ini, hanya memikirkan yang penting saya sehat, saya mau kebaktian. Tapi saudara tidak memperhatikan di sebelah, di kanan, di depan saudara. Bagaimana mereka bisa sehat, bagaimana mereka bisa selamat, bagaimana mereka bisa terhindar. Kalau kita hanya hidup sendiri, sedangkan yang lain sakit, ya akan mempengaruhi dengan sangat luar biasa. Mungkin kita tidak kena, tetapi kehidupan kita akan mempengaruhi. Kita bisa stres, dan kita akhirnya sakit karena kita stres. Bisa juga mati karena bukan COVID, tetapi sakit karena stres, sakit jantung, atau stroke, atau darah tinggi. Itu mengakibatkan dan mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa hidup tanpa bersinergi. Begitu juga dalam kehidupan pendidikan kita. Di gereja seringkali diberikan alih hal itu kepada guru-guru sekolah minggu, komisi anak, kepada pemimpin remaja. Tapi bagaimana mereka dukung dalam kesinergian? Dalam kehidupan kita juga sebagai gereja GKI. Seberapa kita bersinergi dengan BPK Penabur? Jangan-jangan sekedar hanya dalam perayaan. Kalau mereka mengisi pujian, kita baru ingat, oh ada BPK Penabur. Kalau anak-anak kita bersekolah, kalau udah lulus ya siapa juga, nggak ada kaitan dengan BPK Penabur. Tidak, kita harus terus bersinergi dengan BPK Penabur. Supaya dunia pendidikan ini menjadi dunia yang penuh dengan rasa, dengan nilai, dengan jiwa kekristenan, nilai-nilai GKI dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang yang dihasilkan, para pemimpin itu bukan menjadi pemimpin yang berakhlak dan berpikir sangat cerdas, tetapi punya nilai Kristen yang luar biasa, bisa
menghidupkan dan mengubah wajah kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pilihan ada di dalam hidup kita. Maukah kita tetap menjadi gandum di masa sekarang? Gandum yang kokoh, gandum yang mau melatih diri dan melihat semua ini sebagai peluang, dan gandum yang mau bersinergi. Karena di masa sekarang, masa yang luar biasa, yang menantang kita dengan sangat berat agar gandum-gandum itu berubah menjadi ilalang. Tetapi kasih Tuhan Yesus Kristus akan terus menguatkan dan mengingatkan kita. Kita ini anak-anak Tuhan, orang yang tidak lagi berhutang, anak-anak Tuhan yang bisa menyebut Tuhan Yesus Kristus menjadi Aba, Bapaknya. Kalau kita anak-anak Tuhan, kita bangga gandum-gandum itu menyebut Yesus sebagai Bapa kita, Aba, maka sudah waktunya kita berkata kepada Tuhan dan memperlihatkan kualitas kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang punya warisan nilai, gambar diri, bukan anak-anak Tuhan yang mempermalukan Bapaknya. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang meninggal sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Allah yang luar biasa, dalam Yesus Kristus kami bersyukur untuk semua anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan kami mohon, Tuhan melindungi kami dengan kuat kuasa darah Tuhan. Tuhan melindungi kami dengan hikmat dari Tuhan supaya kami dalam keseharian kami tetap menjaga diri dalam kesehatan, kami tetap menjaga kehidupan lingkungan kami juga supaya tetap disiplin dengan gaya hidup yang seharusnya kami lakukan Tuhan. Tuhan Yesus yang sangat baik, di masa sekarang ini kami juga bersyukur untuk 70 tahun BPK Penabur. Waktu yang sangat panjang, tetapi ini bisa menjadi waktu yang sangat pendek di dalam karya-karya Tuhan. Karena itu Tuhan Kristus beri hikmat kepada kami sebagai gereja-Mu di mana kami berperan di dalam dunia pendidikan. Kiranya kamu berkati semua stakeholder BPK Penabur, pengurus, pengawas, guru-guru, para murid juga orang tua, murid-murid BPK Penabur, murid kami ini Tuhan, dengan hikmat penyertaan Tuhan di masa sekarang. Ada banyak perubahan, tapi Tuhan yang pimpin segala sesuatunya. Beri kesinergian di antara kami gereja-gereja dengan BPK Penabur, supaya sungguh Tuhan, dua lembaga ini menjadi dua lembaga yang boleh mengharmonikan diri dan bersinergi sehingga setiap orang yang boleh kami haturkan, kami lahirkan, kami ciptakan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, dan setiap orang dalam dunia pendidikan boleh menjadi anak-anak Tuhan yang membawa berkat, perubahan menjadi lebih baik, para pemimpin-pemimpin yang kokoh dan juga menghadirkan karya keselamatan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehadiran Tuhan yang boleh terus percaya bagi kami
GKI dan juga GKI Samanhudi tempat ini Tuhan. Kiranya kehadiran kami boleh diingat dan dirasakan oleh kehidupan masyarakat dan kehidupan saat ini sebagai sumber anugerah menghadirkan karya keselamatan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Tuhan rakyat Indonesia, beri kami hikmat untuk bersama-sama bersatu hati, jauhkan dari saling penuntutan, saling menuduh, tetapi kami boleh berjuang di masa sekarang untuk sungguh-sungguh saling menjaga, saling menyehatkan, saling membangun dan mendukung pemerintah saat ini. Tuhan Yesus yang sangat baik, inilah doa kami yang kami mau haturkan bersama doa yang pernah Engkau ajarkan dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, dengan sukacita, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 86 ayat ke-12 tertulis, Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau limpahkan kepada kami, baik sebagai pribadi, keluarga maupun gereja. Di dalam setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun tidak, Engkau senantiasa menyertai kami. Sungguh tiada terukur kasih setiamu bagi kami. Tuhan, pada saat ini kami membawa persembahan syukur kepadamu. Terimalah dan kuduskanlah persembahan syukur kami. Ajarilah kami untuk peduli dan mau berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Mari saudara, saya undang untuk berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menggunakan waktu, kesempatan yang telah Tuhan taburkan, dengan cara mengisinya dengan kebaikan. Beritakanlah kasih yang benar dan besar, dengan peduli dan berbagi kepada sesama kita.
hati saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih yang besar dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memenuhi seluruh kehidupan saudara dan memberanikan saudara untuk mewujudkan kasih kepada sesama, kini sampai selama-lamanya. Umat yang terkasih, agar kita keluar ruangan ibadah tetap menjaga jarak dan tidak berkerumun, maka MJ sudah mengatur alur keluar. Alur keluar menuju ke Samanhudi 28. Kita mulai dari kursi paling belakang dahulu, lalu diikuti baris depannya, baik di ruang kebaktian dan aula untuk mulai keluar. Asar akan membantu Bapak Ibu untuk mengarahkan arah ke pintu keluar. Bagi umat yang duduk di balkon dapat turun setelah umat yang berada di ruang kebaktian selesai keluar. Terima kasih.